Pemirsa, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menghadiri rangkaian acara ulang tahun Aliansi Kebangsaan di kawasan Senayan, Jakarta hari ini. Acara ulang tahun ke-14 Aliansi Kebangsaan mengambil tema transformasi perekonomian Indonesia melalui ekonomi pengetahuan menuju kemakmuran yang inklusif. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri diminta memberikan orasi ilmiah. Selain Anindya Bakri, turut hadir pula sebagai undangan tokoh nasional sekaligus pendiri Yayasan Dana Dharma Pancasila Abu Rizal Bakri. Saya mengharapkan betul bahwa Aliansi Kebangsaan bisa memberikan satu solusi dan pemikiran-pemikiran. Pertanyaan Pak Pojo tadi pada saya, bagaimana pemikiran-pemikiran Aliansi Kebangsaan ini bisa sampai kepada Presiden Prabowo. Ini yang tentu kita akan ada Pak Menteri di sini bisa menyampaikan yang sama. Kita nanti insya Allah bahwa kalau itu bisa dilakukan, maka pemikiran-pemikiran Aliansi Kebangsaan akan memberikan satu manfaat betul-betul bagi semua rakyat Indonesia. Dan angka yang biasa disebut ialah 8% secara bertahap. Itu di dalam pidato beliau mengatakan bahwa penegakan hukum adalah prioritas utama. Nah, ini sangat penting dalam dua hal. Pertama tentu mencegah kebocoran baik di APBN maupun di perekonomian Indonesia, maupun juga yang kedua adalah untuk memberikan kepercayaan untuk investasi. Nah, dan ini sangat penting karena Bapak Ibu ketahui bahwa jumlah dari APBN kita ini hanya 3.600 triliun dari total 22.000 triliun PDB kita. Jadi hanya 15%. Artinya 85% datang dari tempat yang lain. Dan disitulah fungsi pengusaha. Lalu kami juga sangat optimis ketika beliau bicara mengenai swasembada pangan, swasembada energi, dan juga air bersih. Karena kami makin hari makin melihat bahwa akan ada ekonomi baru misalnya dalam swasembada pangan. Mungkin setiap hari akan ada 80 juta telur yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan. Mungkin setiap hari akan ada 8 juta ayam yang akan dipotong. Nah, ini hal-hal contohnya industrialisasi yang terjadi di luar daripada pemikiran sederhana sebelumnya. Selanjutnya, kami juga sangat menyambut baik bahwa beliau mengatakan bahwa kesejahteraan itu bukan hanya milik sekelompok pengusaha atau segelintir oligarki, tapi kepada masyarakat luas. Dan ini sangat penting sekali karena memang kita ketahui bahwa satu, untuk UMKM itu ada 60 juta jumlahnya. Jadi sangat besar. Tapi jumlah pengangguran juga angkanya besar juga, 56 juta. Dan yang tidak menganggur definisinya setahu saya itu sudah bekerja minggu lalu sebanyak 1 jam. Jadi benar-benar fokus daripada kelihatannya pemerintahan Pak Prabowo dan tentunya kami di Kadin ialah bagaimana bisa membantu UMKM dan juga menciptakan lapangan kerja. Dan yang terakhir ialah dia juga menyampaikan bahwa Indonesia pernah tertindas dan kedepannya tentu kita tidak ingin melihat ada penindasan di tempat lain, sehingga beliau tentunya salah satu contoh berdiri tegar untuk membela Palestina.